Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM. Sebuah kisah yang berjudul Perundungan Meregang Nyawaku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di lain tempat terlihat rumah panggung yang begitu sepi, lampu yang terlihat remang di kegelapan menambah kesan mencekam. Di dalam sana Abah tengah duduk menatap lembaran foto yang ia dapati dari kamar putrinya. Kesedihan, kehilangan itu masih Abah Joko rasakan. Bayangan Arumi menari-nari di pelupuk matanya yang terbiasa jika sebelum tidur Abah akan selalu bercanda ria bersama Arumi. "Nak, Abah rindu kamu," lirihnya dengan butiran bening yang menghangat di kedua pipinya. "Siapa yang tega melakukan ini padamu, nak?" Abah termengu, mengingat bagaimana Arumi yang selalu bahagia saat bersamanya, meski ia terhempas kehadiran dari orang lain. Namun Arumi tidak pernah memperlihatkan kesedihannya, meski banyak di luar sana yang selalu menghina dan merendahkan kekurangannya. "Abah tidur, ini sudah malam," tita Aida yang menghampirinya. Abah Joko menyeka air matanya yang sudah terlanjur jatuh, membasahi pipinya, menutup album foto usang dan menyimpannya di atas nakas. "Abah mau sampai kapan terus meratapi kepergian Arumi? Dia nggak akan bisa balik lagi, Bah." "Abah merasa ada kejanggalan dengan kematian Arumi. Udah, Abah yakin ada seseorang yang tega mencelakai Arumi." "Halah, palingan anak itu main-main ke sana sampai jatuh dari balkon." Abah tertegun. Ia tidak lagi menimpali apa kata Aida karena bukti pun tidak ada. Ia segera menarik selimut dan kemudian merebahkan tubuhnya di kasur, kemudian memejamkan matanya. "Abah," Arumi menangis di hadapan Abah Joko menutupi wajah cantiknya dengan rambut yang menjuntai. "Arumi, benarkah itu kamu, Arumi? Ada apa, nak? Apa yang terjadi dengan dirimu? Jelaskan pada Abah, nak." "Abah, tubuh Arumi sakit sekali, Bah. Arumi diperkosa, Bah. Arumi ditendang, Arumi dipukul." Lirik Arumi sambil menangis tergugu di hadapan abahnya. Dek, jantung Abah Joko serasa sangat sakit, menusuk sampai ke rongga dada. "Siapa yang melakukan itu padamu, nak?" Arumi tidak menjawab. Arumi hanya terus menangis terseduh sampai akhirnya menampakkan wajahnya yang nampak hancur. Banyak hewan melata merayap di wajahnya. Darah yang hitam pekat berbau anyir itu membuat Arumi tidak terlihat cantik lagi, melainkan menyeramkan. Langkah kaki Abah Joko melangkah mundur, tapi ia memejamkan matanya dan menangis, memberanikan diri untuk menghampiri putrinya dan meraih tangan Arumi yang kasar dan penuh luka sayatan. Darah yang bercucuran di tangan Arumi tidak membuat Abah Joko merasa jijik. "Beritahu Abah, siapa pelakunya, nak? Abah janji, Abah akan membalaskan semua perlakuan bejat mereka terhadapmu, nak," tutur Abah Joko dengan suara parau karena isak tangis menyesakkan dadanya. Ayah mana yang sanggup melihat keadaan sang putri hancur lebur tidak sempurna lagi. Arumi tidak mengungkap apapun pada Abah Joko. Ia menangis hanya seakan membutuhkan pelukan hangat dari sang ayah. "Arumi, dengar Abah. Balaslah perlakuan jahat seseorang yang membuatmu seperti ini, nak." Angin berembus kencang menyamarkan bayang-bayang Arumi yang kian menghilang. Tangan Arumi yang digenggam Abah Joko pun perlahan terlepas. Abah Joko hanya bisa menangis, mengikhlaskan kepergian putrinya. Meskipun merasa berat, ia harus menerima bahwasanya putrinya sudah berbeda alam dengannya. "Arumi, Arumi," teriak Abah Joko sambil menangis. "Bah, Abah, bangun, Bah." Aida menggoyangkan tubuh Abah Joko yang tertidur sambil berteriak menyebut nama Arumi. Matanya terbuka. Bersama dengan bulir bening hangat yang hampir saja terjatuh, ia langsung terduduk melihat ke sisi ruangan mencari keberadaan Arumi. Kemudian saat tersadar, semua hanyalah mimpi. Abah Joko meraup kasar wajahnya dan segera beringsut dari tempat tidur untuk membasuh wajahnya.
Siapa yang berani melecehkan putriku sampai kejadiannya seperti ini? Ucap Abah Joko dengan parau setelah membasuh wajahnya. Ia pun kembali setelah selesai membasuh muka, tapi saat ia melewati ruang tengah, terlihat sosok wanita yang duduk di kursi usang miliknya sambil tertunduk. Rambutnya yang panjang tergerai sehingga menutupi sebagian wajahnya yang tampak memucat. "Bu, ngapain ibu di sini? Ini udah malam," tanya Abah pada sosok wanita di hadapannya. Namun tidak ada jawaban ataupun gerakan dari sosok wanita yang tampak diam itu. "Aida, tolong antar ibu ke dalam dah," serunya memanggil Aida sang istri. Abah yang berdiri itu berbalik kala mendengar suara langkah kaki dari dalam kamar, dan terlihat Aida yang terhuyung karena mengantuk lalu menatap Abah dengan kesal. "Apa sih, Bah? Kenapa malam-malam teriak-teriak? Tidur teriak, bangun teriak. Aku capek, Bah, pengen istirahat," hardik Aida dengan ketus menatap suaminya. "Itu loh, antarkan ibu kamu ke kamar. Ini sudah malam, ngapain dia masih duduk di sini?" Ibu siapa, Bah? Ibu kan sejak sore pergi ke rumah Bibi Mali." "Loh, itu ibumu toh dah?" Ucap Abah menunjuk pada sebuah kursi usang yang tampak kosong. Mimik wajah seketika berubah. Yang tadinya khawatir kini berganti terkejut. Ia melirik Aida dengan peluh sebesar biji jagung yang mulai membasahi wajahnya. Susah payah Abah menelan salivanya, lalu meraup wajahnya kasar dan berkata, "Astagfirullahaladzim, apa yang baru saja hamba lihat?" Lirinya melafalkan asma Allah. Aida yang terkantuk seketika membulatkan mata. Ia menatap Abah secara bergantian dengan kursi yang kosong di hadapannya. Perlahan kaki Aida melangkah mendekati Abah dan menyentuh pundaknya. Tanpa Abah mengatakan satu patah kata pun, Aida mengerti jika suaminya baru saja melihat apa yang tidak bisa ia lihat. Aida memang belum pernah melihat dengan jelas, namun melihat Lia ibunya dan Abah yang terkejut setelah melihat apa yang dikatakan Lia, Aida mulai merasakan ketakutan yang membuat tubuhnya gemetar. Abah lihat apa?" "Tidak ada, hanya kelelahan saja sepertinya Abah ini. Ya sudah, mari kita istirahat lagi." Tanpa menjawab, Aida mengikuti langkah kaki suaminya. Dengan sekilas melihat ruangan yang tampak gelap karena lampu memang sengaja dimatikan. Pagi terlihat cerah, suara ayam berkokok juga kicau burung membuat kesan asri di desa Seraji. Abah dan Aida tengah duduk di bangku reot di depan rumahnya. Secangkir kopi dan ubi rebus tersedia di sampingnya. Dengan perasaan resah, Abah yang selalu terbiasa jika sebelum pergi ke perkebunan, ia akan melihat Arumi di hadapannya. "Abah rindu Arumi, Bu." "Iya, lalu mau diapain, Mbak? Mau dibawa lagi itu mayat dari kuburan ke rumah?" Ketus Aida menjawab kata-kata suaminya. "Bukan begitu. Ayo, kita lihat Pak Hasan. Dia katanya kayak orang sawan karena semalam pas lagi ronda ngeliat setan." "Wah, kok bisa ada setan? Mana saya tahu." Abah yang hendak menyangga kata-kata sang istri terhenti kala mendengar suara ribut di seberang rumahnya. Beberapa pria tengah berkerumun membicarakan seseorang, membuat Abah penasaran dan beranjak menghampiri mereka semua. "Permisi, maaf Pak, ada apa? Saya tadi nggak sengaja dengar," ucap Abah pada pria yang lebih muda darinya. "Ini Bah, katanya Pak Hasan lihat setan." "Iya Bah, San, sekarang dia demam seperti orang sawan," sambung Pak Herman. "Setan? Di mana ada setan, Pak? Kalian ini ada-ada saja." "Bah, gak usah munafik. Abah sendiri juga akan lihat. Semalam Abah ngira dia ibu saya," celetuk Aida yang membuat ketiga pria di hadapannya menatap Abah. Abah yang mendengar ucapan Aida pun langsung terdiam, berharap Aida tidak meneruskan kata-katanya. "Dah, itu Abah hanya kelelahan saja, bukan lihat apa-apa." "Alah bohong. Jelas-jelas Abah semalam sampai keringetan pas tahu yang duduk di kursi itu bukan ibu." "Wah, beneran Bah? Jadi bener di desa kita sekarang ada setan?" "Wah, sepertinya sejak kematian Arumi desa kita jadi berubah ya. Apa jangan-jangan..." "Jangan pernah menyangkut pautkan masalah apapun dengan putri saya. Ingat, dia mati karena manusia tidak bertanggung jawab. Arumi saya mati dengan sangat mengenaskan." Pekik Abah menyauti kata-kata yang dilayangkan Pak Nurdin. "Tapi Bah, sebelum kematian Arumi desa Seraji sangat damai. Tidak pernah sekalipun ada orang yang melihat setan," timbal Jojo. "Iya benar, meski desa kita ini dibilang angker karena villa di ujung sana, tapi saya tidak pernah melihat begituan ya." "Sudah, katanya mau lihat Pak Hasan. Kenapa kalian malah bertengkar? Maaf Abah,
Maafkan kami, kalau begitu kami permisi. Kalian kenapa ngomong seperti itu? Kalian kan tahu, Arumi bagi Abah itu sangat berarti. Iya Pak, maaf. Samar masih terdengar suara bisikan Pak Nurdin yang terdengar sangat menyesal karena ia memulai perkataannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan meninggalkan Abah yang masih terpaku dengan segenap penyesalan. Penyesalan karena tidak bisa menjaga putri yang ia miliki satu-satunya. Di suatu tempat, rumah Pak Hasan tengah dipenuhi oleh beberapa warga dan Pak Dirman sebagai RT di sana. Mereka sengaja tengah menjenguknya yang memang kabar yang begitu cepat tersebar. Para tetangga penasaran dengan kabar yang ramai jika Pak Hasan yang didatangi sosok hantu berwajah hancur dan mengerikan. Pak, apa benar Bapak bertemu hantu yang menyeramkan? Tanya Pak Dirman. Namun Pak Hasan terlihat diam dengan wajah memucat. Bibirnya terus gemetar dengan keringat yang terus membasahi wajahnya. Setiap pertanyaan seakan sulit untuk dia jawab. Bahkan seolah ia masih terasa di sana. Pak, tolong istighfar. Ingat Allah, Pak. Ucap Pak Dirman lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Perlahan Pak Hasan menatap sang istri, lalu menatap Pak Dirman. Ia menarik nafas berusaha menetralkan perasaannya sebelum akhirnya ia bicara. Saya melihat wanita yang sangat mengerikan, Pak. Wajahnya hancur di sekujur tubuhnya dipenuhi oleh borok. Di mana, Pak? Semalam Pak Hasan menceritakan semua awal mulanya sampai akhirnya ia mengalami syok berat. Beralih ke sudut pandang Pak Hasan. Suasana malam ini terlihat sepi. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saat ini saya bergiliran meronda bersama Kang Sapri yang menemani saya. Pak, tahu nggak teman-temannya si Arumi sekarang? Sejak dia meninggal, Aisyah, Kia, Wati dan Tika sekarang jarang keluar rumah. Dan ya katanya si Tika itu dia udah nggak mau lagi bermain bareng sama teman-temannya. Ujar Kang Sapri. Loh, kenapa? Apa mereka begitu kehilangan Arumi? Padahal susah sekali menjalin persahabatan seperti mereka itu. Apalagi mereka berteman sama Arumi yang selalu jadi bahan guyonan. Iya Pak, kasihan juga ya si Arumi. Siapa sih yang tega berbuat keji seperti itu? Sudah Pak, jangan dibahas. Kita lagi berdua ini. Oh iya ya Pak. Duh, saya kebelet nih Pak. Saya ke belakang dulu ya. Aku mengangguk kala Kang Sapri berpamitan. Setelah ia pergi, aku menunggu di dalam pos. Sampai setengah jam, Kang Sapri tidak juga muncul batang hidungnya. Sampai aku menyalakan senter dan menyorot ke arahnya. Prak! Suara ranting dan daun bergoyang membuatku penasaran. Aku pikir Kang Sapri tengah bercanda dan hendak menakut-nakutiku. Kang, jangan bercanda Kang. Saya sendirian ini. Bus, angin menerpa tubuhku. Rasa dingin menekuk hingga ke tulang. Bahkan bulu kuduku kini berdiri semua. Karena perasaan takut yang makin hinggap. Kang, jangan main-main Kang. Saya takut ini. Namun masih tidak ada jawaban. Dan malah bau amis dan bau busuk yang menusuk hidung menyeruak sekitar semak. Tubuhku sudah gemetar tidak karuan. Keringat dingin pun sudah membasahi wajah dan sekujur badan. Bau bunga melati pun kian tercium, beriringan dengan bau yang sangat menyengat dan seolah mengaduk isi perutku dengan kuat. Bau apa ini Kang? Akang lagi berak ya? Prak! Ah! Setan! Kang! Tolong, ada setan! Aku berteriak sekencang mungkin kala sebuah kepala bergantung di hadapanku. Wajahnya sangat hancur, tubuhnya dipenuhi borok, bahkan kulitnya pun mengelupas. Darah mengalir dari setiap borok yang terlihat sangat menjijikan. Aku lari tunggang langgang, meninggalkan pos ronda. Entah di mana Kang Sapri berada, aku tidak peduli. Tubuhku rasanya seakan tidak bertulang. Lari tanpa mau menoleh ke belakang, dan saat sampai di halaman rumah, pandanganku sudah sangat buram. Bahkan saat hendak mengetuk pintu, pandanganku menggelap sempurna. Astagfirullah, menyeramkan sekali penampakannya ya. Ujar Aida yang duduk di sebelah Lilis, istri Pak Hasan, yang masih memijat tangan suaminya. Semua bungkam, tidak berani bicara karena takut kalau Abah Joko tersinggung bila mereka bicara kalau hantu itu adalah Arumi, putrinya. Karena setelah Pak Hasan selesai bicara, terlihat Abah datang ikut melihatnya. Abah Joko pun terdiam. Ia tidak yakin kalau putrinya gentayangan dan jadi perbincangan yang menggemparkan desa Seraji ini. Tapi memang benar, semenjak kematian Arumi mereka mendapatkan teror dan penampakan yang begitu mengerikan. Di perjalanan pulang, Aida menegaskan kalau hantu itu adalah Arumi, tapi Abah Joko menyangkalnya.
Tidak mungkin Arumi dah, sentak Abah Joko. Siapa tahu memang dia kentayangan karena belum tenang kan? Mungkin dia mau menghantui siapa pelaku yang buat dia mati, sungut Aida. Dek. Mengucap kata seperti itu, Aida tersentak dengan sendirinya karena ia juga selalu berlaku tidak baik pada Arumi. Terakhir sebelum Arumi meninggal, Aida mematahkan pergelangan tangannya karena merasa kesal dengan anak tirinya itu. Setelah tiba di rumah, Aida langsung menyiapkan makan siang karena Lia juga sudah datang dari menginap di rumah Bibi Mali. Lia membantu Aida membuat kayu api karena ingin memasak air dalam dandang besar. Sementara Aida sibuk memotong sayuran untuk ditumis. Air keran yang dinyalakan itu mengalir deras. Suara bising keran air yang menyala membuat Aida mendengar isak tangis yang begitu samar. Aida mendelik dan mematikan keran air untuk mendengar isak tangis itu. Suara keran air berhenti, isak tangis pun menghilang. Tengkuk Aida sedikit meremang dan ia menyalakan kembali keran air untuk mencuci beberapa sayuran yang akan dimasaknya. Bu, ampun bu, sakit. Rintihan terdengar seperti membisik di telinga. Aida mendelik dan mencari di mana suara itu berasal. Peluh mengucur karena Aida merasa ketakutan. Saat ia melirik ke arah jendela yang terbuka, ia melihat sosok perempuan dengan wajah hancur sedang menatapnya tajam. Ah! Teriak Aida yang beringsut mundur sampai ia terjerembab di lantai karena lantai licin. Ibu, tanganku kenapa? Ibu patahkan bu, sakit. Rintih Arumi yang terus mematung di jendela. Wajahnya penuh belatung, air matanya berdarah hingga bau busuk tercium. Ampuni saya Arumi, saya tidak sengaja. Rengek Aida yang masih merandang mundur. Ibu, sakit, teriak Arumi sekali lagi. Tidak, saya tidak bersalah. Kau mati bukan karena aku, teriak Aida yang justru segera berdiri mengambil sayuran yang ia genggam dan segera melemparnya ke arah Arumi. Abah Joko dan Nek Lia yang mendengar Aida berteriak ketakutan segera menghampirinya. Aida, apa yang kau lakukan? Kenapa semua sayuran kamu buang? Tanya Abah Joko. Aida terhuyung lemas dan hampir pingsan, tapi segera ditopang oleh Abah Joko. Kamu kenapa dah? Tanya Nek Lia yang membantu Aida terduduk di kursi. Abah Joko segera mengambilkan air untuk diminumnya. Aida segera mengatur nafas dan perlahan melirik ke arah jendela yang masih ia lihat Arumi terus menatapnya. Ah, singkirkan anak tengil itu, Tita Aida berteriak sambil menudingkan jari telunjuknya ke arah jendela. Abah Joko dan Nek Lia melihat ke arah jendela. Tidak ada siapapun yang mereka lihat di sana. Siapa yang kau maksud? Tanya Nek Lia. Aida tidak menjawab karena ia takut. Kalau ia menjawab, Arumi Abah Joko pasti langsung kepikiran. Ia juga tidak ingin mengakui kalau dirinya pernah membuat tangan Arumi patah. Aku tidak sengaja. Tenang Aida, tenang. Bukan kau yang membunuhnya. Batin Aida mencoba untuk tetap tenang. Bayangan Arumi pun menghilang setelah menatap lirih abahnya yang mencari di mana keberadaan putrinya. Arumi tidak ingin menampakkan diri pada sang ayah sebab ia takut kalau Abah Joko bersedih melihat wajahnya yang nampak hancur lebur seperti ini. Arumi terus menangis, meratapi nasib dan menahan kerinduan yang tidak bertepi sebab kebersamaan dengan Abah Joko tidak mungkin bisa ia rasakan lagi. Tugasnya kini hanya balas dendam. Ia tidak akan membiarkan siapapun yang telah mencelakainya hidup dengan tenang. Malam itu Ivan dan ketiga sahabatnya sedang duduk di pos bermain gitar sambil menikmati minuman alkohol. Mereka terbiasa melakukan kebiasaan itu setiap malam. Sampai Aisyah dan Tika lewat karena pulang mengaji, mereka dihadang oleh Ivan dan teman-temannya. Mau kemana? Tanya Ivan sempoyongan menghadang Aisyah dan Tika. Aisyah dan Tika tidak menjawab dan berusaha berlalu, tapi Alif, Alan dan Jaka ikut menghadang mereka. Kalian jangan sombong dong, ditanya doang kok sombong. Maaf, kami mau pulang. Aisyah akhirnya buka suara. Ayo duduk dulu sama abang, nanti abang beliin jajan, ajak Jaka pada Aisyah dan Tika. Kami mau pulang, sungut Tika dengan nada tinggi yang membuat Ivan dan semua temannya tertawa. Songong juga lu pada ya, ujar Ivan geram karena mereka menolak ajakan Aisyah dan Tika. Udah biarin aja lah Van. Alif nampaknya tidak ingin kejadian seperti Arumi terulang lagi. Ia mencegah sahabatnya untuk melukai wanita lagi. Ayo kita bersenang-senang dulu. Ivan menarik tangan Aisyah, begitu juga dengan Alan yang menarik tangan Tika, memaksa mereka untuk bergabung. Enggak mau, tolak Aisyah dan Tika, tapi mereka tidak bisa melawan Ivan dan temannya. Angin berembus kencang
Tika seketika terdiam dan menundukkan kepalanya, kemudian menangis dan langsung ketawa. Suara tawa Tika menggema membuat Ivan dan yang lainnya beringsut mundur menjauh. "Kalian mau macam-macam denganku?" kata Tika dengan mata membola, mengeluarkan cahaya merah di matanya. "Astagfirullah, Tika, kamu kenapa?" Aisyah nampak ketakutan. "Ayo, lari!" teriak Alan mengajak semua temannya ikut lari. Tapi tiba-tiba saja tangan Tika memanjang, menarik baju bagian leher belakang dua orang dengan satu tangan saja. Ivan dan ketiga sahabatnya dilayangkan ke udara kemudian diempaskan begitu saja. "Brengsek!" runtuk Ivan yang berusaha bangun dari kesakitannya. Tika tiba-tiba melesat menghampiri Ivan dan mencekiknya. "Ah!" Ivan kesulitan bicara sehingga ketika temannya ingin membantu melepaskan cekalan tangan Tika. "Berhenti atau kalian akan mati," sentak Tika yang membuat mereka kemudian terdiam. Ivan sudah hampir kehilangan nafasnya. Ia langsung dilemparkan begitu saja sampai terbentur pohon asam yang jaraknya 3 meter dari tempatnya. "Brak! Ivan!" teriak ketiga sahabat yang berlari menyelamatkan Ivan dan segera membawa Ivan untuk pergi meninggalkan Tika dan Aisyah. Aisyah tertegun. Apa yang merasuki sahabatnya sehingga ia bisa melawan semua laki-laki itu? Aisyah melihat Tika terjatuh. Ia segera berlari menghampiri Tika dan merangkulnya. "Tika, kamu gak apa-apa?" tanya Aisyah khawatir. Nampaknya mulut Tika berdarah. Ia segera menyekanya dengan jilbabnya dan merangkul Tika dan mengantarnya pulang. Namun saat Tika mendongak lagi, tatapannya berubah. "Sakit, tolong aku, sakit." Dek. Aisyah tersentak mendengar suara Tika yang kembali berubah. Pandangannya kosong dan sendu dan suara itu. "Rumi, itu kamu?" Tika mengangguk. "Ah!" Tika membuka mulut dan menatap langit dengan urat di wajahnya yang mengejang. Kepulan asap hitam itu keluar dari mulut Tika sehingga membuatnya kembali tidak sadarkan diri dan membuat Aisyah semakin khawatir. Hembusan angin menerpa tubuh Aisyah. Suara hewan malam berseru membuat Aisyah menghampiri Tika dan segera membangunkannya. Tika, bangun Tika," ucap Aisyah sambil menggoyangkan tubuh Tika. Tolong!" Aisyah berteriak meminta bantuan namun suasana terlihat sepi. Dengan cemas ia pun berusaha membuat Tika sadar. Hingga tidak lama matanya mengerjap, membuat Aisyah merasa sedikit lega. "Tik, kamu gak apa-apa?" "Enggak, kita di mana?" "Kita masih di jalan, ayo bangun kita pulang." Tika mengangguk lalu berjalan dibantu Aisyah. Keduanya meninggalkan tempat tongkrongan para pria itu dengan langkah cepat karena perasaannya yang dipenuhi oleh ketakutan. Dasar sial," hadik Ivan yang baru saja tiba di rumah Jaka. Mereka semua lari dengan terbirit ke rumah Jaka karena itulah satu-satunya rumah yang terdekat. Dengan nafas terengah Ivan terus merutuk sambil meremas rambutnya. "Bagaimana ini Ivan? Gue gak mau diteror Arumi terus." "Iya Van, gue juga gak mau mati." "Berisik kalian. Lu pikir gue mau mati ya? Dasar emang cewek gila itu, gak hidup gak mati, cuma nyusahin," seru Ivan dengan wajah kesalnya. "Andai kita tidak memperkosa dia Van, dia gak mungkin mati." "Apa? Kalian jadi bapak?" Keempat pria itu terkejut kala seorang pria parubaya dan seorang wanita tua berada di ambang pintu menatapnya lekat. Jalal dan Nyila, orang tua Jaka, mendengar apa yang dikatakan Jaka sang putra. Gelas di tangannya terjatuh kala itu juga. Keterkejutannya sangat di luar akal pikir Jalal. Meski Jalal tahu jika memang anak yang sedikit nakal, namun ia tidak pernah berpikir jika Jaka akan berbuat seperti itu. "Ibu, bapak, kami hanya..." "Anak tidak tahu diri, anak kurang ajar, jadikah seorang pembunuh Jaka?" ucapnya berapi-api. Wajahnya bersemu merah menahan amarah. Jaka menyesali segalanya karena orang tua yang ia sayangi dan kasihi harus mengetahui perbuatan jahatnya. "Pak, Bu, tolong maafkan Jaka. Semua itu tidak sengaja. Saat itu dia jatuh sendiri dari atas sana. Kami tidak membunuhnya, Pak. Percayalah," tutur Jaka dengan berlutut di kaki Jalal. "Apa kalian tidak berpikir bagaimana jadinya kalau orang-orang tahu perbuatan kalian? Mereka semua akan membunuh kalian. Apa kalian tidak memikirkan hal itu?" "Pak, kami tidak sengaja. Sungguh kami hanya bermain dengannya tapi kalian malah tergoda dan sampai menyentuhnya, bukan?" Ivan menelan ludahnya kala mendengar kata-kata yang dilontarkan bapaknya Jaka.
Kami mohon maaf, kami tidak mau mati. Tolong kami, Pak. Jangan biarkan Arumi terus mengganggu kami, Pak. Ivan dan teman-temannya bersimpuh di kaki Jalal. Nyila tidak sama sekali berkata-kata. Ia bungkam dengan butiran bening yang sudah membasahi kedua pipinya. Jalal pun terdiam. Ia tidak mau anaknya mati dengan cara yang tidak wajar. Namun dengan cara apa agar Arumi tidak lagi menuntut balas pada putranya? Bu, tolong jaga, Bu. Tenanglah, ibu janji akan membantu kamu, ucap Nyila di sela isak tangisnya, membuat Jalal tersentak mendengarnya. Dengan penuh tanya ia pun menatap Nyila. Ibu tidak mau Jaka mati, Pak. Ibu akan membantunya. Ibu akan ke rumah Mbak Parmin dan meminta bantuannya. Tapi Jaka setuju, Bu. Nanti Jaka yang akan mencari ayam cemani untuk sesembahan jika diperlukan. Namun Jalal sedikit merasakan keresahan. Ia memang tidak ingin anaknya terus dihantui, tapi meminta bantuan Mbak Parmin sama saja dengan menambah masalah. Tidak, Bu, jangan lakukan itu. Apa Bapak mau anak kita mati? Masalahnya kalau kita melibatkan dukun, pasti menambah masalah, Bu. Ibu Nyila terdiam, menatap putranya dengan raut kecemasan. Teman-teman Jaka sudah menaruh harap kalau Jalal dan Nyila, orang tuanya Jaka, akan membantu mereka menghilangkan teror Arumi. Pak, ayo bantu Jaka, karena Arumi pasti meneror mereka terus, dan saya nggak mau kalau Jaka mati, Pak. Rayu Nyila pada suaminya. Jalal terdiam, ia malah berpikir untuk menghilangkan jejak Jaka keluar kota, tapi tetap saja teror arwah Arumi pasti akan terus menghantuinya. Jalal akhirnya menuruti apa kata permintaan putranya dan segera pergi ke rumah Mbak Parmin bersama dengan Nyila. Saya hanya butuh perlindungan dari Mbak untuk anak saya dan teman-temannya, karena anak saya dan temannya akhir-akhir ini mendapatkan teror yang selalu mengganggu mereka, ujar Nyila pada Mbak Parmin setelah ia dan Jalal datang ke rumah Mbak Parmin. Mbak Parmin yang duduk bersedekap di depan meja-meja yang penuh dengan alat ritual dan dupa yang terbakar pun mengangguk paham dengan apa yang dijelaskan oleh Nyila. Sementara itu di rumah Jaka, ia dan teman-temannya masih menunggu orang tua Jaka pulang dari rumah Mbak Parmin. Raut mereka gelisah, cemas, dan ketakutan. Angin berembus kencang sehingga mereka duduk meringkuk memeluk kedua kaki mereka dan menyandarkan kepala mereka di lutut. Jaka segera menutup pintu dan jendela. Gorden yang bergoyang karena hempasan angin yang begitu kencang membuat mereka khawatir kalau Arumi datang meneror mereka lagi. Ibu bapak kok lama amat sih, Jak? Runtuk Ivan. Jaka tidak menjawab dan terus menoleh ke arah kaca jendela yang tertutup. Melihat jalanan yang lengang, tidak nampak kedua orang tuanya segera datang. Tawa nyaring itu sudah mulai menusuk gendang telinga mereka, sehingga mereka menutup telinga dan menajamkan mata. Sakit, berhenti. Suara Paro itu terus mengganggu. Brak. Pintu rumah Jaka terbuka dan muncul hantu Arumi yang berdiri di ambang pintu menatap mereka lekat dengan penuh kebencian. Wajahnya yang hancur penuh hewan melata membuat mereka tergopoh, berlari ketakutan mencari jalan keluar selain melewati pintu rumah Jaka. Brak. Semua jendela dan pintu jalan lain semua tertutup sehingga mereka saling memeluk satu sama lain. Ivan segera mengambil parang panjang yang menjadi hiasan di dinding rumah Jaka untuk menantang Arumi. Kau tidak mau mati dua kali kan? Jangan macam-macam sama kami. Kami semua ada dalam penjagaan. Sungut Ivan menantang Arumi. Tawa Arumi menyeringai mendengar perkataan Ivan. Kalianlah yang akan mati satu persatu, saut Arumi dengan suara diiringi tawa yang menggema. Ivan mencoba berontak dan membuka parang dari sarungnya untuk mengajar Arumi. Rasakan ini, teriak Ivan yang mencoba mengajar Arumi, dan Arumi segera menyeret Alan agar dia yang menjadi target Ivan. Serak! Ah! Teriak Alan kala kakinya yang terkena parang panjang yang dilayangkan oleh Ivan. Alan! Teriak mereka serempak. Arumi tertawa puas kala Ivan malah melukai sahabatnya sendiri sampai kakinya terluka dan mengeluarkan banyak darah dari kakinya. Brengsek! Perlahan angin kencang bersama dengan bayangan Arumi pun menghilang. Mereka kini sibuk membantu Alan menutup luka yang cukup dalam. Daging dan tulangnya sampai terlihat karena parang panjang menghantam kakinya. Syukurnya tidak sampai putus. Jak, lu baik-baik saja? Jaka mengangguk. Lalu setelah itu mereka membantunya membawa ke kursi. Hati keempat pria itu kembali seakan dipompa lebih cepat. Dadanya bergemuruh. Dengan susah payah mereka berusaha menelan salivanya.
Jaka, kenapa mati lampu, Jak? Ujar Alif dengan terbata. Mereka semua memutar pandangan di dalam kegelapan. Perasaannya bercampur. Takut, cemas, gelisah itu menjadi satu. Pergi Arumi, pergi dari sini. Pergi? Kenapa kalian memintaku pergi ya? Bukannya dulu kalian senang bermain denganku? Tidak, jangan ganggu kami Arumi. Tolong maafkan kami. Aku tahu aku salah, Rumi. Lampu menyala, namun pandangan mereka semua berubah. Bola matanya seakan hendak keluar melihat Arumi berdiri tidak jauh dari hadapan mereka. Bau amis dan busuk itu menyeruak bersamaan dengan bau bunga melati. Tubuh yang dipenuhi oleh borok dan wajahnya hancur membuat keempatnya semakin terpaku. Arumi mencekal leher Ivan dengan erat. Ia memekik kesakitan menatap bola mata Arumi yang menatap tajam. Tatapannya pun penuh dengan kemarahan, dendam, dan juga luka yang mendalam. Ivan terus meronta, merasakan sesak yang membuat dadanya sakit. Lepaskan Arumi. Apa salahku? Apa dosa yang aku lakukan sehingga kalian dengan kejam memperlakukanku? Ivan menggeleng lemas, membuat Arumi menyunggingkan senyum sinis. Ia tersenyum menyeringai membuat bibirnya yang sobek terlihat hingga telinga. Prak! Arumi menjatuhkan tubuh Ivan yang hampir kehabisan nafas. Aku tidak akan membunuhmu secepat itu. Aku ingin bermain dan melihat penyesalan di wajah kalian. Arumi melayang menembus dinding bersamaan dengan bau busuk dan aroma bunga melati yang ikut menghilang. Jaka yang ketakutan melihat Ivan yang dalam keadaan terengah, ia menghampiri dan membantunya. Alan yang masih kesakitan berusaha bertahan. Mereka berharap Jalal dan Nila segera datang. Malam tampak terlihat sepi karena suasana yang sudah semakin larut. Jalal dan Nila tengah berjalan menapaki jalan setapak dengan iringan rintik air hujan. Lolongan anjing terdengar mencekam di dalam kegelapan malam yang terasa seolah menelan keduanya. Pak, perasaan jalan ini jauh sekali ya. Lirih Nila mengedarkan pandangan. Iya ya. Perasaan dari tadi kita di sini saja. Angin bertiup, rasa dingin semakin menusuk hingga pori-pori. Nila mengusap bahu dan kedua tangannya. Rasa kebas ia rasakan hingga tidak lama langkahnya terhenti karena mencium aroma yang sangat menyengat. Bau apa ini Pak? Busuk sekali. Ucapnya mengibaskan tangan di wajahnya. Iya Bu, busuk sekali baunya. Apa ada bangkai hewan? Nila dan Jalal menatap semak bergoyang. Terdengar suara seperti orang tengah makan di baliknya. Dengan melempar pandangan, Nila dan Jalal mengedikkan bahu. Tanda mereka tidak tahu apa yang terjadi di balik semak. Mungkin hewan yang sedang makan bangkai, Bu. Sudah, kita pulang. Kasihan, Jaka menunggu. Keduanya pun beranjak melangkahkan kaki. Tapi, sakit. Tolong jangan sakiti aku. Pak Jalal menghentikan langkah kakinya. Ia memutarkan pandangan menajamkan telinganya yang samar mendengar suara seseorang. Bu, Ibu, dengar suara seseorang? Iya Pak, siapa malam-malam begini di tempat seperti ini? Jalal tidak menjawab. Ia melangkahkan kakinya secara perlahan mendekati semak. Hingga berjarak 1 jengkal, Jalal hendak meraih semak. Namun, loh Dek, kamu ngapain di sini malam-malam? Tanya Jalal pada seseorang gadis di hadapannya yang tengah tertunduk memeluk lutut. Sosok gadis itu diam tanpa mau menoleh pada Jalal yang terus bertanya padanya. Ada apa Pak? Tanya Nila. Ini Bu, ada anak gadis sedang menangis, ucap Jalal. Nila pun menghampirinya dan melihatnya. Loh, siapa dia Pak? Nggak tahu Bu, ditanya pun diam saja. Nila mendekatinya dan mensejajarkan tubuhnya. Ia menyentuh rambutnya dan bertanya, "Kamu siapa? Kenapa malam-malam di sini, Nak?" Hanya suara tangis yang memilukan yang terdengar, membuat Nila pun makin penasaran. Perlahan ia menyentuh pucuk kepalanya dan hendak melihat wajahnya. Tapi saat wajahnya mendongak, pekik Nila yang sedikit berangsur mundur karena terkejut. Dia bukan manusia, Pak," ujarnya dengan tubuh gemetar dan memucat. Saat Jalal melihat, ia pun sama terkejutnya. Sosok gadis itu berwajah hancur, bibirnya sobek sampai telinga. Ia menatap nyalang pada keduanya dengan senyum menyeringai yang menunjukkan giginya yang menghitam. Ya Allah, demit Bu. Paman, Bibi, tolong Arumi Paman. Lirihnya menatap kedua orang di hadapannya. Dek, keduanya terbelalak melihat sosok yang begitu menyeramkan tengah menatapnya dengan tajam. Kenapa kalian membelanya?
Kenapa kalian tidak adil? Angin berembus bersamaan dengan bau bunga melati yang menyengat, disertai dengan aroma bau busuk yang sangat pekat. Rambut Arumi menjuntai panjang dengan air yang menetes dari sela lukanya yang mengeluarkan bau amis dan anyir. Arumi, tidak mungkin. Aku pasti bermimpi, ucap Nyila. Kalian akan menjadi bagian dari kematian yang akan datang. Bersiaplah karena kalian sendiri yang mengundangku. Pak, ayo lari Pak. Nyila menarik tangan Jalal. Dengan kegelapan malam yang semakin mencekam, penerangan bulan pun seolah enggan menampakkan sinarnya. Petromax yang mereka bawa pun bertiup karena terpaan angin yang berembus kencang. Larilah sebiasa kalian, tapi kematian kalian tidak akan pernah bisa kalian hindari. Suara nafas yang tersendat masih Jalal dan Nyila rasakan. Dadanya sesak karena terus berlari tanpa henti dari dalam hutan. Pak, apa kita beneran ketemu demit? Tanya Nyila di sela nafasnya yang masih ngos-ngosan. Iya Bu, Rumi sangat menyeramkan. Bapak ngeri lihatnya, wajahnya. Banyak belatungnya. Sudah Bu, jangan dibahas lagi. Kita belum sampai, lebih baik kita pulang, kasihan anak-anak. Nyila pun mengangguk dengan berusaha mengatur pernapasannya. Mereka pun kembali berjalan karena menuju rumahnya masih harus membutuhkan waktu 20 menit. Dan sesaat mereka sampai di desa Seraji, rumah mereka memang paling ujung dekat dengan perkebunan yang dimandori oleh Aba Joko. Mereka menatap rumahnya yang terlihat sepi, lampu rumah pun gelap. Dadanya kembali bertalu, mengingat Jaka dan teman-temannya berada di dalam sana. Pak, kok sepi dan gelap ya? Iya Bu, kemana Jaka dan teman-temannya? Apa mereka sudah tertidur? Tapi kenapa lampunya mati? Perasaan ibu gak enak Pak. Sudah, mari kita masuk. Semoga saja mereka baik-baik saja dan Arumi tidak mengganggunya. Keduanya pun membuka pagar bambu dan hendak masuk ke dalam rumah. Namun saat mereka membuka pagar dengan cara perlahan tiba-tiba, Pak Jalal, Bu Nyila, kalian ngapain malam-malam di luar rumah? Suara seseorang menghentikan langkah Jalal dan Nyila. Keduanya terpaku dengan perasaan takut. Perlahan Jalal dan Nyila berbalik badan dan melihat siapa yang tengah berdiri menatapnya. Ada apa Pak? Seorang pria berumur 40 tahun tengah berdiri dengan penuh selidik. Ia menatap Nyila dan Jalal dari ujung kaki sampai kepala. Alisnya bertaut melihat Jalal yang gugup sambil membuang nafas lega. Pak Herman, kirain siapa? Lirih Jalal mengusap dadanya. Ini tadi kami tadi mendengar suara kucing berantem, Pak Herman. Pas kami cek dan mau usir, kucingnya lari ke kebun sana. Pak Herman hanya menatapnya tidak percaya, seolah alasan Nyila sangatlah mencurigakan. Ia yang sejak tadi berkeliling tidak mendengar suara apapun. Oh, begitu Pak, jawab Pak Herman sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Setelah Pak Herman berlalu, mereka bernapas lega dan saling tatap. Mereka segera masuk ke dalam rumah untuk melihat situasi yang ada di dalam. Saat Nyila dan Jalal masuk ke dalam rumah, mereka melihat Alan yang sudah dalam keadaan kaki diperban dan yang lain masih meringkuk ketakutan. Mereka yang melihat Nyila dan Jalal segera menghampiri orang tua Jaka. Raut wajah mereka penuh berharap kedua orang tua Jaka bisa menyelamatkan mereka lewat Mbak Parmin. Wajah Nyila dan Jalal pun lesu. Mereka seperti putus asa dan ketakutan karena di perjalanan mereka juga melihat hantu Arumi yang mengancam akan membunuh mereka semua kalau ikut campur menghalangi Arumi balas dendam pada putranya dan teman-temannya. Lebih baik kalian tobat, minta ampun dan mengakui kesalahan kalian. Tita Jalal dan kedua bola mata mereka membelalak dengan iringan gelengan kepala. Tidak mungkin, Bapak mau kita semua ditangkap polisi ya? Pekik Jaka. Lebih baik mengakui kesalahan daripada kalian diteror terus sampai mati. Jaka menatap lirik ke arah ibunya yang masih sembilu. Bu, emang apa kata Mbak Parmin? Jaka meraih tangan sang ibu berharap kalau ibunya akan membantunya. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Nyila. Ia pun begitu kebingungan karena ingin menyelamatkan anaknya, tapi ia juga pun berada dalam ancaman Arumi. Suasana hening dengan perasaan kacau karena tidak ada jalan lain selain mereka menunggu giliran untuk mendapatkan balasan dari Arumi. Jalal dan Naila hanya melakukan apa yang dikatakan Mbak Parmin agar mereka bisa menjaga diri. Mereka masing-masing diberikan 1 botol air untuk dituangkan ke dalam kolam dan dipakai mandi sebagai penjagaan mereka dari makhluk halus. Mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing
dengan kondisi kaki Alan yang masih diperban karena lukanya cukup dalam. Alan diantar oleh Ivan dan Alif menuju rumahnya karena Alan masih kesulitan untuk berjalan. Di rumah Alan, ia langsung segera masuk ke dalam kamar karena kebetulan orang di rumah tidak ada. Ivan dan Alif segera pulang ke rumah masing-masing. Ivan dan Alif melewati jalan setapak yang begitu gelap gulita. Lolongan anjing dan suara riuh kodok dan jangkrik saling bersautan. Tiada sinar rembulan yang menerangi malam sehingga suasana semakin mencengkam. Semilir angin menusuk sampai ke tulang membuat Ivan dan Alif mempercepat langkah kaki mereka agar tiba sampai di rumah. Alif sampai lebih dulu sampai akhirnya Ivan berjalan sendiri. Ia berlari kecil agar bisa sampai di rumah, tapi perjalanan yang ia rasa sisa sedikit lagi sampai ke rumah seakan tidak kunjung sampai. Peluh akhirnya mengucur sampai ia menyeka keringat di dahi berkali-kali sampai akhirnya ia terhenti, menoleh ke belakang dan masih tidak jauh dari pekarangan rumah Alif. Bisanya, aku berlari dari tadi tapi masih ada di rumah Alif, rutuknya sambil mengatur nafas yang tersengat. Sakit Ivan, teriak paruh suara Arumi terdengar membuat Ivan semakin mematung, tidak bisa bergerak dan hanya mendelik ngeri ketakutan. Berhenti menggangguku Arumi, seru Ivan berteriak menantang kehadiran Arumi. Ayo kita bermain Ivan. Suara tawa dengan nada penuh kebencian itu membuat Ivan ketakutan. Ia terus berlari melarikan diri, rasa takut terus menyelimuti dirinya meskipun Arumi tidak menampakkan dirinya. Serak. Ivan teriak kala telapak kakinya ada yang menarik dan menyeretnya ke belakang sampai ia terjatuh tengkurap terseret di jalan penuh bebatuan. Kakinya mengangkang di antara pohon pepaya yang menjulang tinggi. Kedua kakinya ditarik sampai bagian kelamin Ivan terbentur ke batang pohon. Ivan merintih kesakitan sampai air mata mengalir deras di pipinya. Ampuni saya Arumi, sakit. Itu tidak seberapa dengan perlakuanmu padaku bajingan, pekik Arumi dengan suara lantang yang menggema dan langsung diseretnya kepala Ivan sampai terbentur di sebuah pohon asam. Ia ingat dengan air yang diberikan Bapak Armin. Ia segera mengeluarkan air di botol itu dan disiramkan ke arah Arumi yang menatap peka dirinya. Wajah yang penuh borok dan hewan yang melata itu meringis kesakitan kala air itu disiramkan ke arah dirinya. Awas kau Ivan, saya akan datang kembali dan saya pastikan kau tidak akan selamat, teriak Arumi dan kemudian menghilang. Ivan bernapas lega dan tertatih berjalan menuju rumahnya. Kakinya dan kepalanya seakan memar dan terluka, tapi ia berusaha kuat berjalan pulang sampai ke rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.